Hujan turun lebih dulu daripada kabar darimu. Ia datang tiba-tiba, tanpa suara petir, hanya rintik yang mula-mula ragu, lalu menjadi deras seperti keputusan yang akhirnya tak bisa ditarik kembali. Aku berdiri di depan halte, memeluk tas, membiarkan bahu kiriku basah. Payungku tertinggal, atau mungkin sengaja tak kubawa. Aku teringat payung biru tua itu. Payung yang selalu kau bawa meski cuaca cerah. Kau pernah bilang, hujan paling sering datang saat orang merasa aman. Aku menertawakan kebiasaanmu, menganggapnya berlebihan. Kini aku paham, beberapa orang membawa payung bukan karena takut hujan, tapi karena ingin melindungi orang lain. Kita bertemu pertama kali di hari hujan. Kau memayungiku tanpa bertanya. Berdiri terlalu dekat, membuat langkah kita canggung. Air hujan jatuh dari ujung payung, menetes di sepatumu. Aku meminta maaf. Kau menggeleng. Tak apa, katamu, yang penting kamu tidak basah. Kalimat sederhana yang kini terdengar terlalu besar. Di halte itu, orang-orang datang dan pergi. Mereka menggenggam payung masing-masing, seperti memeluk alasan untuk tidak saling bergantung. Aku mengamati mereka, membayangkan berapa banyak payung yang pernah tertinggal dalam hidup seseorang, bukan benda, melainkan perhatian kecil yang tak sempat diucapkan terima kasihnya. Teleponku tak berbunyi, seperti hari-hari terakhir sebelum kau pergi. Pesan-pesanku tetap terkirim, tapi jarang berbalas. Kau selalu punya alasan, pekerjaan, lelah, waktu yang sempit. Aku mengangguk, memahami, meski diam-diam menyimpan tanya. Mungkin disitulah aku keliru, mengira memahami adalah cara terbaik mencintai. Aku melangkah pulang di bawah hujan. Jalanan licin, lampu-lampu memantulkan cahaya kuning yang letih. Di setiap genangan, wajahku terlihat berbeda, lebih tua, lebih sendirian. Aku mengingat sore ketika kau menungguku di depan rumah, memegang payung biru, sementara aku terlambat tanpa kabar. Kau tersenyum, berkata, hujannya panjang. Padahal yang panjang adalah kesabaranmu. Di rumah, payung itu ada. Bersandar di sudut pintu, masih rapi. Entah bagaimana bisa sampai di sana. Mungkin kau meninggalkannya dengan sengaja. Mungkin itu caramu berkata pamit tanpa perlu kalimat yang berat. Aku mengambil payung itu, membukanya di ruang tamu. Bunyi kainnya mengembang terdengar asing, seperti napas yang tertahan lama. Ada noda kecil di salah satu rusuk, bekas hujan yang tak sempat kering. Aku menutupnya kembali, meletakkannya di meja. Malam turun bersama sisa-sisa hujan. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, memikirkan hal-hal kecil yang dulu terasa sepele. Cara kau mengingat jam pulangku, caramu selalu berjalan di sisi luar trotoar. Kebiasaanmu memastikan aku sampai rumah sebelum kau tidur. Semua itu seperti payung, tak terasa penting sampai hujan datang. Aku akhirnya menuliskan pesan yang lama tertahan, terima kasih untuk payungnya. Pesan itu terkirim, tapi tak berbalas. Aku tersenyum pahit, terima kasih memang sering datang terlambat, seperti hujan di musim kemarau, tetap basah, tapi tak lagi menyelamatkan apa-apa. Pagi berikutnya, langit cerah. Matahari muncul dengan wajah polos, seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Aku membawa payung biru itu saat keluar rumah. Bukan karena takut hujan, tapi karena ingin mengingat bahwa pernah ada seseorang yang memikirkan keselamatanku lebih dulu daripada dirinya sendiri. Di perempatan, aku melihat seorang perempuan kebasahan. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya, memayunginya sebentar sampai hujan reda. Ia mengucap terima kasih. Matanya berbinar. Aku melangkah pergi, meninggalkan payung itu di tangannya. Beberapa payung memang diciptakan untuk berpindah tangan. Seperti perhatian, seperti kasih, ia tak selalu tinggal, tapi selalu meninggalkan jejak. Dan aku belajar, kehilangan tidak selalu tentang yang pergi. Kadang tentang yang tertinggal, dan apa yang kita lakukan dengannya.